gue bakal buka video ini pakai cerita Archimedes dan mahkota emas. Benar, kalian nggak salah kok, Archimedes yang mau gue bahas adalah Archimedes yang ada di pelajaran fisika. Cerita ini bermula waktu Raja Hiero II curiga kalau mahkota emasnya tuh gak 100% berbahan emas. Raja ini terus memerintahkan seorang cendekiawan, si Archimedes ini, buat nyelidikin apakah mahkota emasnya tuh murni emas atau dioplos sama bahan lain. Siang malam, Archimedes berusaha nyari cara buat nyari tahu kandungan bahan di mahkota tadi. Tapi dia bingung gitu, gimana sih cara ngukurnya? Nah, pas lagi pusing-pusingnya nyari cara buat ngukur mahkota itu, akhirnya dia istirahat sambil berendam di bak mandi. Saat dia masuk ke kolam, dia ngeliat kalau airnya tumpah sebagian. Nah, dari situlah Archimedes sadar kalau volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang masuk ke air. Dan dengan cara itulah Archimedes akhirnya bisa menentukan apakah mahkota raja terbuat dari emas murni atau campuran. Konon itulah awal dari hukum Archimedes yang kita pelajari di sekolah, apalagi buat kalian yang IPA. Well, menarik ya. Pada saat-saat tertentu justru solusi muncul waktu lagi santai, bukan saat kita lagi fokus cari solusi. Padahal banyak orang yang meyakini bahwa kalau kita mau produktif ya harus tetap fokus. Terus, apakah berarti kalau kita mau cari solusi, kita nggak harus fokus terus? Nah, di video kali ini gue bakal bahas kalau fokus aja kadang nggak cukup. Selain itu, lo juga akan tahu gimana cara mencari solusi yang efektif. So, tonton videonya sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Mungkin ada beberapa dari lo ngerasa ketika lo di bawah tekanan, otak lo kayak berhenti bekerja. Apalagi kalau situasinya yang bikin panik. Akhirnya kita jadi susah banget buat fokus atau nggak bisa sama sekali bahkan. Terus ada juga cerita kayak si Archimedes tadi, yang dia dapat inspirasi pas lagi berendam dan kondisinya lagi santai banget. Kedua hal ini bisa dijelasin pakai teori dari Barbara Oakley, seorang profesor dari Amerika yang bilang kalau cara kita berpikir tuh ada dua mode, focus thinking dan diffuse thinking. Apa tuh maksudnya? Well, focus thinking adalah keadaan pikiran yang sangat fokus untuk satu hal dan cenderung mengabaikan semua informasi lain. Ya, sesuai sama namanya, focus thinking. Fokus ke satu hal spesifik aja. Sementara, diffuse thinking adalah ketika kita membiarkan pikiran kita berkelana dengan bebas gitu, lompat-lompat dari satu hal ke hal lainnya. Gini-gini, biar lo lebih ngerti, gue analogikan dengan senter. Focus thinking adalah saat kita mengarahkan cahaya senternya ke satu titik spesifik aja dengan intensitas cahaya yang sangat terang. Sedangkan diffuse thinking adalah saat lo nyebarin cahaya senternya buat menerangi area yang lebih luas. Jadi nggak cuma satu titik spesifik aja. Meskipun cahayanya lebih redup, tapi area yang bisa diteranginnya lebih luas daripada si center focus thinking. Masih menurut Profesor Oakley, cara kerja dari kedua mode ini nggak bisa digabung. Jadi, ketika focus thinkingnya yang aktif, diffuse-nya akan menutup, begitu pula sebaliknya. Terus kalau gitu, mode mana yang paling efektif buat nyelesain masalah? Dua-duanya sama penting buat proses mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau untuk belajar hal baru. Jadi, kita disarankan buat fleksibel pindah antara dua mode ini. Kenapa? Ya karena masing-masing mode ini punya fungsi yang berbeda dan sangat dibutuhkan ketika kita mau mencari solusi. Kita pakai contoh di awal tadi. Kita dapat masalah nih. Nah, di sini kita bisa pakai focus thinking dulu yang bakal ngebantu kita buat menerima dan memahami informasi atau masalah yang terjadi. Nah, abis lo paham apa yang ada di hadapan lo bisa nih pakai diffuse thinking buat mikirin informasi atau pengetahuan yang udah lo tahu sebelumnya dan lo coba ngehubunginnya sama masalah yang lagi lo hadapi. Atau ketika lo lagi nyari hubungan antara satu ide dengan ide lain buat merumuskan satu ide atau insight baru. Selain karena gunanya yang berbeda, stuck sama satu mode aja punya beberapa kekurangan yang bisa menghambat proses berpikir kita. Terlalu banyak pakai mode focus thinking aja itu kurang baik dalam hal pemecahan masalah atau problem solving. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk melihat konsep besar dari suatu masalah dan memblokir kreativitas kita. Pun ketika kita terlalu banyak pakai mode diffuse thinking, pemahaman kita akan sesuatu akan jadi cenderung dangkal dan kurang terarah. Jadi gitu ya.
Ketika lo mau belajar atau melakukan sesuatu, tetap fokus itu penting. Biar lo juga bisa fokus memahami apa yang lagi lo kerjain atau yang lagi lo pelajari. Berbagai cara fokus juga udah sering 1% bahas di video-video yang sebelumnya. Tapi saat lo merasa stuck, butuh inspirasi, atau sekedar ingin mencerna informasi baru, lo bisa tuh pindah ke mode diffuse thinking dulu. Nah, ini yang mungkin jarang orang pelajarin. So, gimana caranya? Nah, cara termudah buat pindah mode dari fokus ke diffuse itu sebenarnya gampang, dan gue yakin lo semua udah bisa ngelakuinnya. Jadikan diri lo rileks dan tenang, kayak ambil waktu buat ngelamun atau istirahatin badan lo. Kalau di kasus Archimedes, kondisi dia juga lagi rileks banget. Biarkan pikiran lo yang udah fokus dalam waktu lama itu berkelana. Kasih waktu bagi otak lo untuk memproses informasi yang udah lo terima. Biarkan ia pindah dari satu ingatan ke ingatan lain. Dan secara nggak langsung, mungkin lo akan menyadari hubungan satu informasi dengan informasi lain. Atau istilahnya aha moment. Cara lainnya mungkin lo bisa jalan-jalan dulu keluar kamar atau sekedar jalan ke lobi kantor. Sekalian ngeregangin otot-otot lo juga. Lo juga bisa dengerin musik atau mungkin main game sebentar. Ya kalau bisa sih hal-hal yang memang ningkatin mood lo. Ada riset yang menemukan kalau mood atau suasana hati yang positif bisa memperluas cakupan perhatian atas ide yang ada di kepala kita, sehingga memperbesar juga kemungkinan kita buat ngeproduksi ide baru. Tapi perlu lo perhatikan juga, jangan sampai lo terlena. Terlalu lama mengistirahatkan otak lo juga nggak bagus, malah bikin lo jadi nggak produktif. Lo tetap butuh istirahat, tapi nggak baik juga kalau seharian lo cuma tidur. Misalnya, 5 menit sampai 20 menit aja cukup. Lo juga bisa pakai teknik Pomodoro yang udah pernah 1% bahas. Dengan teknik ini, lo akan tetap bisa fokus dengan kerjaan lo, tapi nggak bikin lo mumet juga. Nah, buat tahu tips menjadi produktif lain, lo bisa ikut webinarnya 1% tentang menjalani hidup produktif dan sehat mental. Webinar ini akan diisi sama Evan, founder dan CEO 1%, dan Kak Diah, salah satu psikolog 1%, yang akan dilaksanakan di hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021. Selain lo ikut webinar, lo juga bisa tahu kondisi mental lo saat ini dengan ikut psikotes yang ada di webinar. Bukan cuma penjelasan teori aja, lo juga bisa dengan mudah mengaplikasikan cara hidup produktif dengan mudah. Karena lo akan dapat latihan berupa worksheet. Setelah webinar selesai, lo masih punya nih kesempatan buat ngobrol sama pembicara dan mentor selama 3 hari berturut-turut. Lo juga akan dapat rekaman webinarnya, jadi ketika suatu saat lo butuh lagi, lo bisa akses video rekamannya langsung. Saat ini lagi ada harga promo spesial tahun baru nih, kalau lo beli pakai kode promo New Year New Me. Promonya super terbatas, jadi buruan aja daftar sebelum promonya berakhir demi 2021 yang lebih baik. Akhir kata, gue ucapkan selamat tidur buat lo. Semoga dengan satu video sebelum tidur bisa membuat lo lebih tenang dan bisa bikin lo tidur dengan nyenyak. Gue harap 1% tetap bisa menemani lo setiap malamnya. Dan semoga lo bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik dan terus berkembang paling enggak 1% setiap harinya. Gue Muti dari 1%, dadah!